ada barang yang hilang. Dan mungkin karena dia kesel ya, karena kesel dan mungkin nggak berpikir panjang. Jadi dia agak curcol lah di tweetsnya Instagram. Iya. Karena dia mengungkapkannya melalui sosial media, makanya dia memiliki distribution effect itu sih. Dan sekali viral tuh susah banget menghapus jejak digital itu. Malah nggak bisa Benar-benar. gitu kan. Karena kan udah terlanjur rame. Iya benar. Halo semuanya, selamat datang kembali nih di podcast Talks in Between, dimana kita mau ngobrol-ngobrol santai, membahas terkait komunikasi-komunikasi yang sering banget kita lakuin, tapi jarang banget kita perhatiin secara mendalam. Hari ini gue Janet sebagai host kalian. Gue nggak sendiri, gue ditemenin sama dua narasumber kita. Ada di sini ada Steven. Halo, thank you nih udah diundang di Talks in Between ya. Nah, ada Feren juga di sini. Hai, thank you udah Ya, diundang. senang banget bisa ditemenin sama kalian berdua. Gimana guys tadi perjalanan ke sini? Ya, boleh Feren dulu kali. So far gue sih aman ya, soalnya Oke. dekat rumah. Oh, kalau lu Steven gimana? Agak panjang ya, sebenarnya nggak terlalu lama, cuma lampu merah kebanyakan tadi. Iya ya, gue juga Daerah sini merasakan emang itu banyak sih. banget ya. Ya, oke deh. Kalau gitu, hari ini kita mau bahas suatu topik yang lagi happening banget. Kasus yang lagi viral banget. Gak lain dan gak bukan tentang kasus tumbler tuku yang hilang di KRL. Kalian pernah denger gak sih kasus ini? Udah denger sih karena viral banget ya Jen. Iya, bener banget. Nah, yang bikin topik ini relevan banget, yang gue tuh kayak, ih, kayaknya seru nih kalau dibahas di Talks in Between. Itu karena semua ini tuh terjadi karena komunikasi interpersonal yang ternyata tuh gak kesampaian gitu ya. Kira-kira kenapa sih satu postingan kecil bisa berdampak bahkan sampai ke kehidupan orang lain? Nah, gimana menurut lu Feren atas kasus ini? Iya, untuk di kehidupan sehari-hari emang ini bener-bener real banget ya Janet. Iya, gimana menurut lu Steve? Kalau menurut gue sih karena ini sosmed aja sih, jadi apa-apa langsung viral ya. Jadi ya pasti seru banget sih kalau karena udah viral gitu. I see. Kalau gitu sebelum kita bahas kaitin ke teori dan segala macam, kita bahas dulu kali ya kasus awalnya gimana. Nah, beberapa informasi yang gue baca nih di internet, katanya kasus ini bermula dari seorang penumpang yang kehilangan tumbler tukunya. Kalau menurut lu Feren, dari informasi yang lu baca, gimana sih kasus ini awalnya? Oke, gue coba jelasin dari yang gue baca aja ya Jen, Yes. coba koreksi kalau misalnya ada statement yang gue ucapkan mungkin nggak benar. Oke. Jadi ada seorang penumpang Jen bernama Mbak Anita. Jadi dia tuh menginfokan di sosial media bahwa dia tuh ada kehilangan barang setelah dia menaiki KRL. Dan setelah itu dia coba menghubungi pihak KAI-nya. Dan pihak KAI-nya pun udah menginformasikan bahwa barangnya emang tertinggal dan secara prosedur itu harus diambil di di stasiun tujuannya. Terus gimana nih? Nah, Apa kejadian setelahnya? Nah, setelah itu, mungkin Mbak Rita menghampiri ya ke tujuan akhir lah si kereta itu, dan saat dicek sama Mbak Rita, dan dia bilang bahwa di cooler bag-nya itu ada barang yang hilang. Dan mungkin karena dia kesel ya, karena kesel dan mungkin nggak berpikir panjang, jadi dia agak curcol lah di tweets-nya Instagram. Iya ya. Dan dia tuh, di dalam tweets-nya itu nggak cuma curcol yang kayak bikin apa ya, nggak bilang kalau dia tuh teledor atau apa, Iya, tapi dia dia lebih langsung ke ngaku gitu menyalahkan ya? lah, Oh, menyalahkan kayak, "Wah, ini tuh barang gua tuh hilang loh, diambil sama petugas." Padahal sih. di kasus ini, petugas tuh kayaknya nggak buka sama sekali tas itu. Oke. Nah, kalau menurut lu nih Steven, gimana dari kasus ini tanggapan netizen? Lu juga sebagai netizen kan, kita sebagai netizen, Iya, betul. gimana tanggapan lu atas kasus ini? Ya sebenarnya sih tentu agak mengkhawatirkan ya kalau gue pribadi, karena kan ini, menurut gue bukan barang mewah ya, cuman sebuah tumbler gitu. Cuman, karena ini ada sebuah brand yang disangkut pautkan, jadi kesannya bersifat sentimental, dan lagi yang tadi Feren juga udah bilang, di tweets-nya itu terkesan menyudutkan gitu. Jadi menurut gue ya memang jatuhnya ke framing gitu, jadinya makanya viralnya cepet banget. Jadi netizen juga kayak berasumsinya juga langsung negatif gitu, kayak, "Kok bisa sih hilang?" Gitu Iya kan. ya, benar. Apalagi sampai menyangkut pautkan petugas KRL yang sampai diancam sanksi, bahkan mau dipecat ya katanya ya. Mhm. Wah, emang kacau banget ya media sosial zaman sekarang.
Nah, sebelum kita lanjut nih, dari kalian berdua kira-kira, pembahasan apa sih yang bisa kalian bahas dari podcast ini, dari, kasus Tumblr Tuku ini? Baik dari sisi kemanusiaan kah, atau baik dari sisi digitalnya? Oke deh, kalau gitu menurut Feren, gimana menurut lu nih? Kalau menurut gua sih dalam kasus ini ya, Jen, mungkin empati sih yang harus kita, apa ya, lebih perbanyak lah dalam diri kita. Karena kan dalam kasus ini tuh menyangkut, apa ya, pekerjaan, nafkah lah. Kan kita nggak tahu ya, di luar sana mungkin petugas itu sebagai kepala keluarga, sebagai, mungkin ada keluarganya yang dia tanggung, dan fun fact-nya nih, Jen, kalau yang gua baca, sebenarnya si petugas itu tuh nggak langsung dipecat. Oh, I see. Tapi karena ini beritanya udah viral, kalian pada tahulah gimana netizen Indo tuh Bener banget. kalau udah dengar satu langsung, berpihak Iya ke ya. satu gitu ya. Tapi, kalau dari yang gue baca, Kak itu udah ngasih statement bahwa ini tuh udah ada prosedur dan mediasinya, jadi nggak langsung dipecat. Iya, gue setuju banget sih, Feren. Mhm, Kayak, sisi empatiknya dari si penumpang ini, dari si Mbak Anita ini kayak kurang ya, perlu banget sih iya. kita bahas. Mungkin Kalau emosi ya, Jen. bener banget. Kalau menurut lu Steven nih, kalau dari sisi digitalnya berarti kali ya, lu gimana tanggapan lu? Sebelum itu sih gue setuju banget ya sama yang Evan bilang kalau itu kita harus empati dulu gitu Betul ya. dong. Nah, kemudian kenapa secepat itu viralnya? Ya namanya sosial media gitu ya, eee, apalagi kita masyarakatnya ada kutipan juga kita trap mentality, cepat ikut-ikutan gitu kan, terus juga dan lagi biasanya kita tuh gampang menerima dari satu sudut pandang aja gitu loh. Jadi sebaiknya mungkin, kita juga waspada gitu dalam membagikan Bener banget. sesuatu. Oke, gue setuju banget sih. Nah, dari sini aja kita bisa lihat ya, ternyata dari satu kasus kecil ini kita bisa memiliki banyak perspektif yang beda-beda. Oh ya guys, by the way dari tadi kita udah ngomong panjang lebar nih. Kalian ada yang ngerasa haus gak sih? Steven mah dari awal, Jen. Aduh, iya nih. Ya ampun, Dari tenang awal aja kayak nggak Steven. disiapin. Ya, tenang aja. Gue dan tim sudah menyiapkan ada teh kotak nih buat lu Oke, nih. thank you Nah, thank you. silakan Feren juga boleh Boleh diambil boleh. teh kotaknya. Gua ambil yang less sugar ya, Boleh, Jen. ada banyak rasa di sini, teh kotak nyiapin banyak rasa buat kita. Yuk kita minum dulu kali ya. Oke, Minum minum ya, Jen, ya. thank you. Mmm, seger banget, Jen. Padahal ini less sugar loh. Pasti dong, Ren. Karena teh kotak ini terbuat dari pucuk teh pilihan. Manisnya pas dan gak bikin enak. Seger banget. Ini tuh udah dijual di mana aja? Ih, teh kotak ini udah terjual di mana aja. Di toko-toko terdekat bisa beli di dekat rumah kalian. Mmm, Menarik banget ya, mungkin nanti gue beli kali sini, enak soalnya. Gua juga paling mau beli sih. Hmm. Nah, karena kita udah seger gini guys, baiknya kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan yang lebih dalam. So, buat kalian tetap stay tune di podcast kita dan jangan kemana-mana, tetap di Talks in Between. Oke guys, kalau gitu kita langsung masuk aja ke segmen kedua nih. Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dari si kasus Tumblr tadi. Nah, tapi kali ini kita mau lebih dalam lagi membahas kira-kira gimana sih keterkaitannya dengan teori-teori dari komunikasi interpersonal. Ada 3 teori yang gua kaitkan. Di sini ada teori empati, online disinhibition effect, dan axioms of communication. Coba, kalau gitu kita langsung bahas aja kali ya sama narasumber kita. Gue mau bahas pertama sama Feren deh. Gimana nih Feren? Boleh jelasin nggak sih apa keterkaitan dari empati dan kasus tadi? Boleh boleh banget sih, Jen, karena kasus ini tuh lumayan menarik ya menurut gua. Jadi gua ada beberapa research sih, mengenai teori-teori apa sih yang, apa ya, masuk gitu dengan kasus ini. Jadi pertama tuh empati. Jadi kalau maksudnya empati dalam komunikasi interpersonal, itu tuh bukan merasa kasihan aja sih, Hmm. tapi lu merasa ikut gitu loh. Lu merasa relate dengan apa yang Ya, ada dari kejadian ini. Jadi nggak betul. cuman, apa ya bahasanya, Steven, Gimana tuh? kalau empati menurut lu tuh? Kalau menurut gue sih empati kita bisa merasakan apa yang sekiranya akan Ya, terjadi betul pada orang betul. lain itu juga Ya sih. itu secara umum lah ya. Betul. Oke, kalau menurut dari riset yang lo dapat ini Feren Betul. gimana tuh? Jadi, gue izin lihat handphone ya, Jen, Boleh karena gue silakan. ada beberapa research nih. Pertama tuh, dalam teori ini tuh punya 3 dimensi, Jen. Itu pertama kognitif empati. Jadi di mana kita tuh memahami apa yang orang lain pikirkan.
Yang kedua itu ada effective empathy. Jadi, memahami apa sih yang orang lain rasain. Terus yang ketiga, itu behavioral empathy. Jadi kita tuh menyesuaikan tindakan agar kita tuh nggak menyakiti orang lain lah. Setuju banget tuh. Nah, terus di kasus Tumblr ini, si pemilik Tumblr ini tuh sebenarnya melewati tahap ketiga. Alih-alih verifikasi dulu nih, atau menanyakan baik-baik, bener dong dari yang dia, tanya ke si petugas Ya lewat dia main WhatsApp. langsung upload status aja gitu ya, tweets. Nah, dia langsung posting tuh dengan nada menyalahkan. Kalau empati hadir mungkin dia bisa mikir, "Gimana ya kalau petugas yang baca ini? Gimana nih kalau itu bukan salah mereka? Mungkin aja salah dari diri kita sendiri." Iya, benar, gak refleksi lah ya. Nah, empati dalam komunikasi itu tuh kayak rem. Jadi, rem yang mencegah kita tuh bersifat impulsif, Jen. I see. Dan kalau rem itu nggak dipakai, ya jadinya kayak gini nih. Ya, ditabrakkan lah ya, miscommunication Betul. dan jadi nggak saling ngerti. Betul. Nah, jadinya kan, adanya konflik besar. Terus orang yang nggak salah ikut kena dampaknya. Gila. Ternyata nyambung banget nih ya kasus ini dengan empati itu tersebut. Betul. Wah, gue jadi makin penasaran nih. Kita lanjut aja kali ya ke Boleh. teori yang kedua. Oke, sekarang Steven nih, gue pengen bahas kira-kira berdasarkan fenomena ini. Kayaknya ya cuman kasus tuku ini ya, dari postingan-postingan orang tuh banyak sekali yang bisa langsung viral gitu kan. Iya. Yang membuat orang-orang tuh jadi sering menyalahgunakan media sosial nih. Gimana tanggapan lu? Sebenarnya ini sih udah ada teorinya ya. Itu waktu itu gue udah sempet baca itu dari John Suller gitu ya. Nah, itu tuh namanya distribution effect, di mana kita jadi lebih berani dan lebih kasar kalau kita melakukannya secara online, tidak secara langsung gitu. Jadi, hal-hal yang tadi lu sebutkan juga itu wajar banget karena itu sudah ada teorinya nih gitu. Nah, ditambah itu tuh ada 4 faktor utama nih yang gua tahu, kenapa kita jadi lebih berani dan lebih kasar. Pertama karena kita anonim ya, karena kan kita secara online nih, dunia digital, jadi kayak Jadi nggak terkesannya ketahuan ya siapa yang ngomong nih. iya, Kenal lah ya. betul. Jadi kayak dia mikirnya, "Oh, nanti gua juga di-support kok," gitu kan. Kemudian ada asynchronous, juga ada invisibility, dan terakhir itu ada minim immediate consequence gitu, di mana orang-orang juga bisa ngerasa kayak nggak melihat nih ekspresi orang lain ketika kita membicarakan itu gimana, terus juga nggak kita tuh mikirnya terlambat, kita lebih mengutamakan tadi emosi kita ya, impulsif tadi ya. Nah terus, terakhir itu kita tuh nggak langsung dapat reaksi dari orang lain. Jadi kita ya udah mikirnya Ya belakangan. bertindak semau-mau kita aja gitu Penting ya. posting aja dulu kali ya. Betul, jadinya udah dapat komentar baru kita, wah ada emosinya gitu. Baru mikir lah di situ kali ya. Betul. Nah, itu makanya nyambung nih ke 4 yang tadi gue sebutin, yaitu, si Mbak Anita tadi ya, itu, Betul. memiliki postingan dengan nada emosional, menyudutkan gitu ya, framing. Kemudian dia juga nggak mikir nih konsekuensi buat jangka panjangnya gimana, Benar. gitu kan. Terus juga nggak melihat adanya manusia yang sebenarnya juga bekerja nih, padahal kan dia juga posisinya juga sama-sama karyawan ya, gitu. Betul. Dan terakhir juga netizen ikut marah, gitu. Benar. Jadi karena kesannya si Anita ini framing petugas KRL-nya, netizen yang nggak tahu apa-apa ini jadi berasumsi bahwa wah bener ya, ternyata petugas KRL ini nggak bertanggung jawab. Betul, itulah namanya Si. distribution effect. Oke. Nah, itu dia tadi kan yang gue bilang distribution effect tuh. Nah, itu kenapa sebenarnya kita ada contoh kalau kita ketemu, orang itu secara langsung kita biasanya otomatis tuh lebih sopan. Kalau kita berandai-andai nih gitu ya, misalnya Mbak Andita tuh ngomong secara langsung gitu nih ke Mas petugas KRL, mungkin dia akan ngomong kayak, "Mas, kira-kira ada nggak, melihat botol tumbler atau cooler bag tadi ya yang ketinggal?" Gitu loh. Nah, cuman karena dia mengungkapkannya melalui sosial media, makanya dia memiliki distribution effect itu sih. I see. Itu sangat powerful banget ya berarti sosial media karena nggak ketemu secara langsung merasa seenak hati aja gitu ya. Iya. Sampai menuding bahwa Pak petugas ini yang mengambil tumbler dia. Iya. Bahaya banget nih. Oke deh, kalau gitu kita coba lanjut ke teori berikutnya nih. Teori berikutnya yang juga gak kalah relevan adalah axioms of communication. Ada teori dari seorang ahli bernama Watzlawick. Di sini dia menceritakan tentang axioms of communication. Nah, kira-kira Feren bisa bantu jelasin nggak apa sih itu axiom communication?
Boleh banget dong, Jen. Jadi, dalam axiom of communication, ada satu prinsip yang penting banget. Yang dimana disebutkan bahwa one cannot not communicate. Jadi, kita selalu berkomunikasi bahkan ketika diam atau hanya memilih kata tertentu. Dan dalam kasus ini, cara si Mbak Anita menulis caption memilih diksi yang menyudutkan. Bahkan memilih meng-share ke publik. Semua itu adalah komunikasi nonverbal dan meta komunikatif. Aksiom lainnya juga bilang bahwa setiap komunikasi itu punya dua level, yaitu konten dan relationship. Dalam kasus ini, Tumblr yang hilang itu termasuk konten. Dan relationship itu postingan yang menyiratkan posisi saya korban, petugas salah. Jadi hubungannya ya yang menghubungkan. Betul. Nah, itu membuat publik memihak sebelum tahu fakta sebenarnya. Nah, jadi ketika si publik itu tahu bagaimana faktanya, itu malah membuat Mbak Anita membuat bumerang sendiri bagi diri dia. Nah, yang tadi Valen bilang nih, gue ada fakta menarik nih, di mana ada yang namanya itu axiom punctuation of sequence. Nah, di mana itu tuh biasanya orang melihat dari satu sudut pandang aja. Setuju sih. Jadi biasanya kita tuh mikir, kan Mbak Anita menyampaikan suatu kronologi. Nah, langsung asumsinya tuh, oh berarti hilang diambil petugas gitu. Sedangkan kan bisa aja di mana ketinggalan, terus ada orang lain dulu yang menemukan, baru dikembalikan gitu kan. Banyak sudut pandang lain sebenarnya. Cuman karena biasanya kita nih netizen punya mentality seperti itu sih. Gitu. Sangat disayangkan ya, emang netizen kita ini terlalu ikut-ikutan. Betul. Makanya kita harus belajar komunikasi nih. Benar banget. Setuju banget nih sama Steven sama Feren. Kalau gue boleh rangkum sedikit, berarti dari teori-teori tadi nih, kalau kita sangkut pautin sama kasusnya si Tumblr Tuku ini, empati itu sangat diperlukan ya dari sisi Mbak Anita, juga dari sisi netizen untuk melihat bahwa petugas ini tuh nggak 100% salah loh, bahkan nggak ada salah sama sekali ya kalau kita lihat. Nah, lalu di teori kedua adalah the online disinhibition, di mana ya kita manusia cenderung bersikap bodoh amat ketika di dunia sosial, karena selama gua nggak diketahui siapa-siapa nih, gua anonim, jadi merasa aman-aman aja. Dan yang terakhir ada axioms of communication, menunjukkan bahwa cara kita menyampaikan sesuatu itu ternyata efek banget loh ke seseorang, baik secara pikiran maupun perasaannya. Betul, karena kita kan secara nggak langsung menginfluence orang. Bener banget, Steven. Oke. Paling kita juga sebagai netizen harus lihat dari point of view, nggak hanya dari satu sisi ya. Betul. Dari banyak point of view. Ya, dari sini kita belajar banget ya soal komunikasi itu, gimana cara yang baik untuk memiliki komunikasi yang sehat sesama kita netizen gitu. Nah, kalau gue sih kalau bisa nambahin nih, netizen juga harus melihat dari sisi karyawan KRL gitu. Bayangin kalau kita ini posisi dia, kita kan jadinya merasa terancam dong. Ya, Karena kan faktanya nggak seperti itu. Cuman yang mengancamnya itu kan tadi di awal juga sempat disinggung ya, kalau merasa adanya pemecatan gitu nantinya. Betul. Nah, tapi karena itu takutnya karena viral, bukan karena fakta Iya, sebetulnya gitu. Oke deh. Nah, itu tadi dia guys beberapa teori yang sangat relevan dengan kasus Tumblr Tuku ini. Terus ya. Nah, lu minum, gue jadi ikutan haus, cuman punya gue udah habis nih. Kira-kira boleh nggak gue ambil lagi nih? Boleh dong, Steven. Silahkan banget nih diambil teh kotaknya. Gue ambil ya. Tenang aja, kita masih banyak stok kok. Ambil silahkan. Ambil ya. Ini kebetulan emang tim gue suka banget sama si teh kotak ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita cheers dulu kali ya? boleh. Mumpung lagi buka nih gitu ya. Mantap. Karena abis ini pembahasan kita bakal lebih seru lagi, lebih panas lagi. Masih ada lagi. Betul dong, bakal lebih dalam lagi kali ini. Oke, so stay tune guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih. Di segmen kali ini kita mau belajar apa sih refleksi yang bisa kita dapetin dari kasus ini. Gue mau nanya dari narasumber kita satu persatu. Gue mulai dari Steven dulu deh. Kira-kira Steven, menurut lu apa sih pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kasus Tumblr Tuku ini nih? Nah, kalau dari gua sih, pertama kita harus belajar lihat sudut pandang yang lain, jangan cuman dari satu sudut pandang gitu ya. Terus yang create mentality nih, ikut-ikutan gitu ya. Terus kalau bisa kita jangan apa-apa upload ke sosmed juga lah. Kita selesaiin baik-baik dulu gitu, antara satu individu dengan individu. Kalau kita upload ke sosmed kan mengundang banyak orang, langsung menyerang satu individu. Kalau gue sih baiknya begitu sih, cek fakta dulu.
I see. Gimana kalau lo, Feren? Setuju sih Jen, dari sisi empati tuh kita tuh apa ya, harus sadar sih apapun yang kita upload di belakang layar tuh ada manusia. Kita kan sama-sama manusia ya, kita harus Benar, memanusiakan manusia. setuju banget sama kata-katanya. Heeh, karena menuduh tanpa verifikasi itu sama aja fitnah nggak sih? Iya, Yes, bener sih. benar. Setuju, Betul setuju. kan? Nah, terus juga mikir ketika kita menghancurkan reputasi seseorang, mungkin pekerjaannya, mungkin apa ya, profesi dia, kita tuh harus mikir, kalau kita kayak gini tuh pekerjaan dia aman nggak ya? Buat mereka jadi dipecat nggak ya? Gitu. Apapun yang kita mau sampaikan, kita harus mikir dulu sih. Gitu. Dampaknya ya. Betul. Aku setuju banget sih sama kalimat kalian berdua tadi. Jempol kita ini kadang lebih cepet ya daripada pikiran kita. Dan sekali viral tuh susah banget menghapus jejak digital itu. Malah nggak bisa, Benar-benar. gitu kan. Karena kan udah terlanjur rame. Iya, bener banget lagi. Ya kalau dari gue sih praktisnya kita harus selalu verifikasi gitu. Jangan Betul. beranggapan kita tuh selalu benar gitu. Yes. Karena siapa tahu kita salah gitu kan. Dan pokoknya paling penting empati sih tadi. Oke deh. Kalau gitu ringkasan singkat dari podcast kita sepanjang hari ini ya. Satu kejadian Tumblr ini menunjukkan gimana komunikasi tanpa empati itu bisa membludak dan berefek ke banyak orang ya. Gak cuman ke diri sendiri, tapi juga ke pihak petugas KAI yang mana dia dituduh, juga kepada netizen yang salah berasumsi. Iya. Ya pelajaran utamanya sih yang gue dapetin ya hari ini, kita harus hati-hati sih saat memviralkan sesuatu. Betul. Pokoknya kalau viral tuh pedang bermata dua lah. Bener banget. Antara jadi menguntungkan kita atau malah menyerang kita. Kalau di kasusnya Mbak Andita ini kan justru malah kembalikan keadaan. Benar, setuju. Jadi kalau menurut gue nih ya, selalu ingat sih, selalu ingat empati dan kalau untuk, posting apapun kita tuh harus menahan diri kita dulu, minimal 10 menit aja sebelum posting. Iya, bener banget. Postingan kita tuh, udah benar belum ya, akan bumerang nggak ya ke diri kita sendiri, karena Yes. sebenarnya empati itu sangat-sangat powerful. Tuh, ya intinya jangan reaksi impulsif lah ya. Iya, betul. Apa ya, gue melihat di sini komunikasi di media sosial itu juga ternyata menunjukkan kedewasaan kita loh sebagai individu. Setuju. Oke, thank you banget nih buat Steven sama Feren yang udah nyempetin Thank you hadir juga. podcast kita kali ini. Nah, buat lu semua yang pada suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk klik like, share, komen, juga subscribe akun channel kita untuk tahu episode-episode lain yang gak kalah seru dari episode kali ini. Dan selalu ingat untuk jangan asal ngepost tanpa dipikir 2 kali. Kita selalu harus ingat untuk regulasi emosi dan pikirkan dampak jangka panjangnya ya tentunya ya. Oke deh kalau gitu sampai jumpa guys di episode selanjutnya. Nah teman-teman kebetulan banget nih karena kalian udah nyepetin hadir hari ini, gua dan tim sudah nyiapin teh kotak buat kalian bawa pulang. Waduh. Nah, Jadi ya, enak gua ya. gitu Jadi ya. boleh besok Iya. undang saya lagi. Karena Toxic Between. kebetulan Steven suka yang rasa original teh melati buat Steven yang melati. Thank you. Lalu gue juga ada rasa baru nih, ada rasa lemon untuk Feren. Silakan dibawa pulang. Thank you banget guys sudah mau nyampir. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you. Thank you for Bye. watching. Thank you guys. Sebenarnya kasusnya si ini juga tahu yang apa sih ya? Itu yang travel yang besar. Bukan, yang ribut lo yang makan Aku gua. Yang pastinya kalian juga udah pernah lihat ada Kalau gimana ini Mas? Thank you. Adlibsnya? habis ini. Sabar. Oke, 1, 2. Udah nyala ya. Yang pastinya nggak kalah gokil dari acara Dari KAI-nya dan Jangan ketawa. Terus noise dari ruangan juga kena. Jadi yang Iya, kalau pas oke. syuting dia lupa ya. coba semuanya di Baik banget juga ya. Iya kali. Ini kan mungkin bisa kalian goreng-goreng sendiri. halo
gue lagi. Gue nggak bisa jadi artis. Makanya nggak jadi ya. Kita gini aja. Kalian it's a wrap ya, kalian it's a wrap. Ya terus